Jumpa lagi di Rupa Edukasi. Di video kali ini kita akan belajar mengenai fungsi atau rumus yang ada di Microsoft Excel. Salah satunya seperti fungsi dari if, kemudian VLOOKUP, dan lain sebagainya. Kita langsung saja, kita punya sebuah tabel dengan contoh kasus seperti ini. Di sini ada tabel dari PT Sentosa, kredit kendaraan bermotor. Di sini ada dua tabel. Yang pertama tabel kantor cabang dan tabel jenis kendaraan. Ini yang nantinya sebagai tabel pembantu. Kemudian tabel yang ada di sini, ini contoh soalnya yang harus kita isi. Contoh di sini ada kolom B, ini ada nomor kreditur, terus nama kreditur, kemudian harga kendaraan sudah terisi sebelumnya, sudah saya siapkan. Kemudian di contoh kasus ini kita mau mencari kantor cabang. Kantor cabang ternyata kita ngambil dari tabel pembantu dari sini. Kemudian jenis kendaraan, kemudian pekerjaan, kemudian uang mukanya berapa, terus lama dia mengangsur, kemudian sisa yang harus dibayarkan, kemudian angsuran per bulannya berapa. Untuk mencari kantor cabang, kita menggunakan fungsi VLOOKUP digabungkan dengan fungsi leave. Kenapa menggunakan fungsi VLOOKUP? Karena untuk kantor cabang nantinya kita ngambil data yang ada di tabel pembantu, ngambil dari data kantor cabang, ngambil dari tabel yang ini dengan cara cocokkan dengan yang ada di kode barang dengan kode yang ada di kolom B, nomor kreditur. Kita ambil 4 digit dari sebelah kiri. Kita langsung saja sama dengan VLOOKUP seperti ini. Kemudian kurung buka. Kemudian kita gabungkan dengan fungsi leave. Fungsi leave seperti ini. Kemudian kurung buka. Di sini ada petunjuknya. Fungsi leave itu yang mau kita ambil teks, kemudian koma, number karakter. Untuk teksnya, karena kita mau mencocokkan kolom B dengan kolom M, kode barang, teks yang dari kolom B kita klik seperti ini, kemudian koma, kemudian number karakter yang mau kita ambil berapa karakter. Contoh misalkan 4, 1, 2, 3, 4. Yang mau kita ambil cuma 4, 5, 2, 3 nya saja. Kemudian kalau sudah kurung tutup, kemudian koma. Kemudian untuk petunjuk rumus VLOOKUP-nya, di sini ada lookup value, table array. Lookup value berarti ini. Kita ambil VLOOKUP left B7, 4, berarti yang mau kita ambil ini parameter pertama. Kemudian koma. Kemudian petunjuk yang kedua adalah table array. Table array itu tabel pembantunya. Kita blok tabel pembantunya. Kita blok seperti ini. Setelah tabel pembantunya kita blok, kemudian ini kita blok seperti ini, kita blok dulu. Untuk M12 sampai dengan N16 tabel ini yang kita blok, kita kasih tanda lambang dolar. Caranya ketik FN F4 seperti ini. Sampai di rumusnya ada kelihatan logo S lambang dolar seperti ini. Ini fungsinya biar pas pada saat rumusnya kita tarik ke bawah, entarnya kolom yang area yang kita blok ini enggak lari. Kemudian koma. Setelah itu kolom index number. Kita mau ngambil kantor cabang, berarti kita ngambilnya kolom kedua, 1, 2. Kita klik 2, kemudian koma. Kemudian true atau false, kita pilih yang false. Seperti ini, kemudian kurung tutup. Ngebacanya seperti ini. Cocokkan left yang ada di B7 diambil dari kiri 4 karakter dengan yang ada di M12 sampai dengan N16 dengan yang ada di kolom pembantu. Kalau misalkan dari keduanya ada kecocokan, kita koma 2, kita ambil kolom kedua dari tabel pembantu yaitu kantor cabang. Kemudian koma false.
False itu maksudnya kalau kita pilih false, kalau misalkan antara kolom B dengan tabel pembantu nggak ada kecocokan, maka hasilnya error. Kalau misalkan tadi kita pilihnya true, kalau misalkan di sininya true, berarti kalau misalkan dia tidak ada kecocokan antara kolom B dengan tabel pembantu, maka dia dengan otomatis ngambil mana yang paling dekat, seperti itu. Kita pilih false, kemudian enter. Hasilnya seperti ini, Bandung. Contoh misalkan yang kodenya 4523, dia 4523 dia dari kantor cabang Bandung. Tinggal rumusnya kita tarik ke bawah seperti ini, tinggal double klik atau kita tarik ke bawah seperti ini. Kalau kita klik bawahnya, dia ngambilnya dari mana? Dari B8. Kemudian untuk tabel pembantunya dia sama, ngambilnya dari area yang kita blok, karena sudah dikunci, dia tabelnya nggak bakal lari seperti ini. Kemudian untuk mencari jenis kendaraan yang nomor 2, kita ngambil tabel pembantu dari jenis kendaraan. Kita ngambil dari jenis kendaraan dengan mencocokkan yang ada di kode jenis ini dengan yang ada di kolom B. Kita ngambil dari tengah, di sini ada 201 dan seterusnya ke bawah. Caranya hampir sama, kita menggunakan fungsi VLOOKUP, kemudian dikombinasikan dengan fungsi MID. Fungsi MID itu fungsinya untuk ngambil beberapa karakter saja dari tengah. Caranya sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, kita kombinasikan dengan fungsi MID, kemudian kurung buka. Untuk petunjuk fungsi MID, teks, koma, start number, koma, number karakter. Untuk teksnya kita ambil kolom B7, sel B7, kemudian koma, start number, kita ambil 2-nya saja, berarti 2 itu dia berada di karakter keberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus koma, number karakter yang mau kita ambil, 1 digit, 1 seperti ini. Kemudian kurung tutup. Ini parameter pertama, lookup value, kemudian koma, kemudian table array kita ngambil dari tabel pembantu. Contohnya yang ini kita blok seperti ini. Kemudian ini kita blok, kita kunci tabelnya, tekan Fn F4 sampai ada logo lambang dolar seperti ini. Kemudian koma, kemudian kolom index number, kita ambil kolom keberapa, karena kita mau mencari jenis kendaraan, berarti kita ambil kolom kedua, 1, 2, kita ambil kolom kedua, koma, kemudian false atau true, kita pilih false, kurung tutup. Cara bacanya seperti ini, berarti cocokkan sel yang ada di B7 yang dimulai dari 6 karakter dari kiri, kita ambil satu digit, yaitu ini ya 2, kemudian dengan tabel pembantu M21 sampai dengan N23 ini yang kita blok. Kemudian kalau misalkan cocok, kita ambil kolom kedua, kita ambil jenis kendaraan, kemudian false, kita enter saja. Hasilnya untuk kodenya, untuk kode 2 ini dia sepeda motor. Rumusnya tinggal kita double klik biar dia ke bawah seperti ini. Untuk mencari pekerjaan kita menggunakan fungsi if. Fungsi if itu sendiri fungsinya untuk membandingkan suatu kondisi tertentu yang menghasilkan nilai true atau false. Kita langsung saja sama dengan if kurung buka. Karena kita mau ngambil S-nya saja, berarti kita fungsi if digabungkan dengan fungsi mid kurung buka lagi. Kemudian untuk petunjuk fungsi mid, teks, start number, number karakter. Teksnya kita blok, ngambil dari B7,
start number, kita mau ngambil S-nya saja, berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dimulai dari 8. Kemudian koma, number karakter yang mau kita ambil 1 karakter. Kemudian kurung tutup, kemudian koma. Di sini ada petunjuk fungsi if. Logical testnya ini parameter pertama logical test. Untuk parameter keduanya berarti value if true. Jika kondisi itu terpenuhi, maka hasilnya benar. Contoh misalkan sama dengan S, jika dia S, dia sebagai pegawai swasta. Kemudian jika di luar S, selain dari S, berarti value if false, berarti dia sebagai pegawai negeri misalkan. Seperti ini, petik. Kemudian kurung tutup. Cara bacanya gini, jika yang ada di sel P7 sama dengan S, maka dia pegawai swasta, memenuhi syarat. Jika di luar dari S tidak memenuhi syarat, maka dia value if false, maka dia dikatakan pegawai negeri. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Tinggal kita tarik rumusnya ke bawah. Kalau kita cek, yang kodenya S, dia pegawai swasta, yang kodenya N, dia pegawai negeri, seperti ini. Ini N-nya huruf gede seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari uang muka, berarti kita ambil parameternya dari harga kendaraan. Contoh untuk uang muka 25% dari harga kendaraan. Caranya tinggal kita hitung aja, tinggal dikali 25%. Caranya sama dengan kita blok F7 seperti ini, harga kendaraan dikali pakai bintang 25%. Kemudian kita enter aja. Berarti 25% dari 4 juta ini uang mukanya adalah 1 juta. Rumusnya tinggal kita tarik ke bawah. Ini untuk mencari uang muka. Kemudian di sampingnya di sini ada lama angsuran. Untuk lama angsuran kita ngambil dari kolom B. Kolom B di sini ada paling kanan, di sini ada 12, 36, 12, 24. Ini lamanya dia mengangsur. Yang mau kita ambil 12-nya saja. Caranya menggunakan fungsi rect sama dengan fungsi rect. Fungsi rect itu fungsi ini untuk ngambil beberapa karakter yang dimulai dari sebelah kanan. Kurung buka, teks, koma, number karakter petunjuknya. Berarti teksnya kita blok, koma, number karakter yang mau kita ambil berapa digit dari kiri. Dari kanan. 2 karakter. Kemudian kurung tutup, oke. Seperti ini. Kemudian rumusnya tinggal kita tarik. Nah, untuk angsuran, untuk nama kreditor atas nama Nopi dia 12 bulan, atas nama Fadli di sini ada 36 bulan, 36 kali angsuran. Kemudian untuk sisa pembayaran, untuk sisa yang harus dibayarkan berarti kita ngambilnya sama dengan harga kendaraan dikurangin DP, dikurangin uang muka, sama dengan enter, hasilnya seperti ini. Berarti sisa yang harus diangsur itu senilai 3 juta. Rumusnya tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Untuk angsuran per bulannya berarti tinggal sisa pembayaran, ini sisa yang harus dibayar dikali berapa lama angsuran. Caranya dibagi sama dengan
Visa pembayaran dibagi berapa lama angsuran, sama dengan hasilnya 250 selama 12 bulan. Rumusnya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ini tabelnya saya rapiin dulu. Seperti itu saja pembelajaran kali ini. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan di video ini membantu dan bermanfaat. Jika teman-teman pengen coba-coba, untuk filenya saya lampirkan di deskripsi, tinggal teman-teman download saja. Jangan lupa subscribe dan komennya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya. Terima kasih.